tadi Echa ngeliat ayah ke kamar mama. Mama balas dengan bingung, lah terus yang sama mama ini siapa? Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Ini adalah segmen horor di channel aku yang aku kasih nama Horror Talk. Horror Talk sendiri terinspirasi dari hashtag yang banyak digunakan dan sering aku gunakan juga di TikTok. Di segmen ini aku akan menceritakan kisah-kisah horor di TikTok, baik itu penampakan ataupun cerita dari netizen. Aku harap kalian enjoy sama videonya. Di video pertama ini aku akan menceritakan sebuah pengalaman horor dari akun Echa DC yang menceritakan pengalaman dia diliatin sosok yang menyerupai ayahnya pada saat maghrib. Salah satu video yang diposting oleh Echa ini sudah ditonton sekitar 8,1 juta. Aku yakin beberapa dari kalian juga familiar dengan kepercayaan kalau maghrib itu kita nggak boleh berkeliaran dan maghrib adalah salah satu waktu yang sensitif tentang hal-hal mistis. Di sini aku akan bercerita dengan bahasa aku sendiri, tapi intinya sama. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Maghrib itu aku sedang duduk di kamar sambil nyatokin rambut dalam kondisi pintu yang sedikit terbuka. Gak lama kemudian ayah aku pulang. Aku bisa ngerasain kalau dia ini menghela napas, karena itu ayah aku banget yang sering menghela napas saat pulang kerja. Mungkin capek kali ya, kata Echa. Gak lama kemudian adik aku pulang. Aku tahu karena aku dengar ada suara gerasak-gerusuk di dapur. Mungkin dia lagi masak mie kali ya. Tapi waktu itu aku gak ngecek karena aku buru-buru mau pergi ngopi sama pacar aku. Sekitar jam 9 malam saat aku lagi ngopi, tiba-tiba aku dapat sebuah WhatsApp dari mama. Di rumah ada siapa? Aku jawablah, ada ayah sama Dava. Mama balas dengan terkejut, hah? Ayah? Echa jawab dengan voice note, lah tadi Echa ngeliat ayah ke kamar mama. Mama balas dengan bingung, lah terus yang sama mama ini siapa? Keduanya sama-sama bingung. Mama Echa balas kayak gini, hah? Ih merinding, seriusan? Ayah kan lagi sama mama. Setelah mendengar jawaban dari mamahnya, Echa ini mulailah mikir, oh iya mama kan lagi memperingati 40 harian nenek. Nenek yang meninggal ini adalah nenek dari ayahnya Echa. Artinya mama Echa nggak mungkin pergi sendirian. Dan setelah diingat-ingat, ternyata di depan rumah itu hanya ada satu motor, yang artinya ayahnya Echa itu nggak pulang. Mulai makin bingung nih, Echa sama pacarnya bertanya-tanya siapakah yang dia lihat di rumah tadi. Keesokan harinya, tanpa sengaja Echa, adiknya, mamah papahnya ngebahas hal yang terjadi kemarin. Tiba-tiba Dava bilang kayak gini, kakak kemarin ngapain buka pintu kamar mama? Echa yang mendengar pernyataan Dava ini langsung diem sambil nungguin kelanjutan dari Dava. Ternyata kemarin ketika Echa ini pergi, ada yang membuka pintu kamar mamahnya pada saat Dava ini lagi makan. Adiknya Echa emang sering makan di kamar mamahnya dengan posisi pintu yang ditutup. Sedangkan Echa sendiri tipe orang yang kepo adiknya lagi ngapain. Dava waktu itu nggak ngecek karena dia rasa seperti Echa dan rasanya seperti memang Echa lagi ngeliatin dia. Setelah kejadian ini, keluarga Echa bersikap biasa aja. Mereka tahu apa yang udah terjadi, tapi ya udahlah, cukup tahu. Dan syukurnya setelah kejadian ini tidak ada kejadian lainnya. Jadi guys, di hari itu ada dua kejadian di rumah Echa, di mana ada sosok yang menyerupai Echa dan ayahnya. Menurut aku ceritanya Echa ini serem banget. Aku juga udah sering banget ngedengar, atau mungkin kalian juga pernah dengar, ada sosok yang menyerupai orang-orang terdekat kita. Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Oke guys, sekarang kita lanjut ke cerita yang kedua. Ini adalah cerita dari akun Gemini Girl. Aku samarin ya, tapi yang jelas di depannya itu ada nama zodiak. Dia menceritakan pengalaman dia yang baru pindah kontrakan dan dia ini mengalami hal-hal aneh pada saat dia sendirian bersama si kembar. Sebenarnya mbaknya ini nge-spill kontrakan
kontrakannya tuh gimana, kondisinya itu gimana. Cuman aku nggak mau nge-spill karena takutnya nanti nggak ada yang mau sewa kontrakannya, kan kasihan juga sama pemiliknya. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Di hari pertama ngelihat kontrakan ini aku udah ngerasa ada yang aneh. Hawanya itu seperti suram gitu. Nah, jadi suram yang dimaksud mbaknya ini bukan karena belum dicat ya guys, tapi memang suram. Kalian juga pastinya tahu kan suram yang aku maksud nih, kayak hawa-hawa nggak enak gitulah guys. Hari pertama pindah aku berangkat bersama keluarga dan juga barang-barang. Keluarga aku dan suami berencana untuk melakukan pengajian di kontrakan baru kami sehabis asar. Hari itu semua berjalan normal, tapi aku mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Pada saat aku dan kakakku lagi di dapur, saat aku mencoba membuka keran, taunya kerannya itu bocor. Tapi bocornya itu nggak yang bocor banget, jadi lantai dapur itu nggak terlalu becek. Tiba-tiba kaki aku ditarik ke dalam lemari kitchen set sampai kaki aku ini memar. Tapi ya udahlah ya, meskipun rasanya itu aku memang ditarik, tapi anggap ajalah kepleset dan itu cuman perasaan aku aja. Meski ada kejadian aneh di hari itu, tapi hampir semuanya itu normal. Keluarga juga nginap, jadi aku bisa lebih nyaman buat beres-beres. Di malam pertama ini si kembar kakak mulai rewel, tapi ya udah aku gendong-gendong aja dan akhirnya tidur. Suami juga masih begadang beres-beres rumah sampai subuh dan semuanya normal, tidak terjadi apa-apa. Di hari kedua mulai ada kejadian aneh lagi. Semua keluarga sudah pulang dan suami sudah berangkat kerja sekitar jam 8 pagi. Awalnya semuanya ini normal, sampailah sekitar jam 1 siang saat semua kerjaan rumah udah beres, aku dan juga si kembar masuk ke kamar. Mereka aku tidurkan di kasur, sedangkan aku duduk di samping kasur dalam posisi aku yang menghadap keluar. Pada saat itu mbaknya ini mengalami satu kejadian yang membuat dia ini menutup rapat pintu kamarnya. Meski si kembar terus-terusan menangis, tapi aku tetap di kamar. Pengen banget keluar, tapi rasanya nggak mungkin karena stroller itu ada di ruang tengah dan aku nggak mungkin ngegendong si kembar barengan, apalagi sambil lari pastinya susah banget. Jadi mbaknya ini takut gitu kan ninggalin si kembar di kamar sedangkan dia ambil stroller. Yang ada di pikiran aku saat itu cuman dia sambil dengerin orang ngaji di YouTube. Anak-anak udah mulai tenang nih, pintu juga udah aku tutup rapat. Pintu yang udah aku tutup rapat tadi, kalau ada bayangan ataupun ada orang di depan pastinya akan kelihatan. Dan pada saat itu aku melihat ada kaki orang yang berwarna hitam banget dan panjang banget. Aku hanya istighfar sambil chat teman aku satu persatu, minta mereka buat datang ke rumah tanpa bercerita apa yang sedang aku alami. Waktu itu aku nangis sambil peluk anak-anak. Aku juga nggak bilang keluarga ataupun suami, kan nggak enak ya baru pindah udah ngeluh hal yang kayak gini. Kami di kamar sampai sore. Untungnya ada anak pemilik kontrakan yang ngajak si kembar main keluar. Tinggallah aku sendirian di rumah. Aku mutusin untuk mandi. Tiba-tiba pada saat aku mandi, aku mendengar seperti ada suara yang mainin sapu lidi. Karena masih beres-beres, sapunya aku taruh di dapur. Suaranya semakin jelas seperti ada yang sedang nyapu. Aku beraniin diri untuk ngeliat dan sapunya pindah posisi. Aku lari ke kamar, ganti baju dan keluar, dan gak lama suami pun pulang. Rasanya kalau ada suami atau orang lain di rumah ini dia gak berani usil ataupun gangguin, tapi saat sendiri dia bisa kayak gitu. Malamnya anakku demam tinggi sampai dia itu kayak ngamuk-ngamuk. Aku sama suami berusaha untuk nenangin dan kasih obat. Kita juga positif aja, mungkin ini memang lagi musim demam. Pagi-pagi aku cek, ternyata ada lebam di kaki adek. Padahal dia nggak jatuh ataupun kejeduk dan benar-benar nggak ada apa-apa. Di kaki kakak juga ada, cuman aku nggak sempat foto. Hari selanjutnya anak-anak rewel banget dan nangis-nangis. Biasanya anak-anak kalau nangis itu masih bisa ditenangin, tapi kali ini benar-benar nggak bisa ditenangin. Mereka ini nangis barengan sampai nggak keluar air matanya. Maunya cuma digendong dan dibacain ayat kursi. Hari itu full nangis dari pagi sampai malam. Salah satu anakku ini ngelamun sambil
sambil lihat atas dan dia dalam posisi mangap gitu ya. Aku tentunya makin panik dong. Aku video call mama bilang nanti teteh ke rumah. Karena saking bingungnya aku langsung iyain aja. Tanpa pikir panjang, saat kakak dan suami kakak aku datang, aku langsung menuju ke rumah mama dengan bawaan seadanya. Anak-anak juga pas di mobil juga udah mulai tenang, walaupun tadinya pas aku pack-packin barang itu mereka nangisnya kencang banget. Sampai aku ngerasa kasihan banget sama mereka. Mereka juga nyusunya dikit banget, gak kayak biasanya. Sampailah di rumah mama, anak-anak mulai makin tenang. Sebelumnya anak kami itu saat di rumah lama itu mereka sering teriak-teriak gak jelas gitu, tapi pas pindah ke sini itu mereka jadi murung dan gak pernah teriak-teriak lagi. Aku cerita sama suami tentang apa yang aku alami karena suami masih kerja, jadi aku ceritanya lewat chat aja. Kami memutuskan untuk berikhtiar dengan menghubungi seorang ustadz. Kemudian aku ngomong sama ustadz lewat video call. Ustadznya minta 1 gelas air putih ditaruh di atas HP aku. Waktu video call sama ustadz, anak aku itu benar-benar nangis-nangis sampai aku ikutan nangis karena saking kasihannya. Apalagi badan mereka itu biru dan nangisnya itu nggak berhenti-henti. Percaya nggak percaya, setelah didoain airnya aku usapkan kepala anakku dan seketika anakku bau melati banget sampai satu rumah bisa menciumnya. Menurut aku cerita yang kedua ini serem banget karena terjadi berulang-ulang. Kalau menurut kalian cerita yang mana yang paling serem? Coba komen di bawah. Sekian untuk hari ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini dan subscribe channel ini serta follow aku di sosial media yang lainnya juga. Oke guys, itu aja untuk hari ini. See you to another video.